Waalaikumsalam. Mohon maaf dulu ini memakai takun ya. Iya, Untuk mengamalkan tauhidul jad, tauhidul asma, tauhidul af'al dan tauhidul sifat itu apa harus diingat atau kayak apa, Bro? bukan diingat, harus praktek tadi. Nah, jadi ada teorinya, ada prakteknya. Nah, jangan cuma sekedar mengingat, tapi tidak ada prakteknya tadi. Misalnya obat atau jamu. Nah, kita tahu jamu sari gading tadi menyehatkan badan, menyehatkan tubuh. Walaupun kita ingat-ingat, tidak akan memberi efek apa-apa, kecuali jamu tadi kita seduh, jamu tadi kita minum, kita rasakan ke seluruh batang tubuh sehingga dia meresap. Nah, setelah meresap tadi mungkin butuh proses waktu. Nah, tergantung kondisi tubuhnya tadi nerima apa tidak. Kalau tidak nerima, dia akan muntah keluar. Kalau dia tidak tahan, daya tahan tubuhnya, mungkin dia akan keluar. Dan ini akan terjadi kepada dirinya efek samping tadi. Minum jamu tadi memang pahit, memang getir, pahit. Nah, tergantung penerima dirinya tadi. Nah, bilanya tak sanggup, mungkin tak keluar. Nah, kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat tadi, artinya tidak sangka-sangka buruk terhadap jamu tadi. Tetapi kalau jamu tadi Anda sangka buruk, ada prasangka kita kepada jamu ini, ada menyebabkan kembung, ada menyebabkan mual, ada menyebabkan efek samping. Nah, mungkin ini akan berakibat karena ini sangka-sangkaan kita. Begitu juga dengan tauhidul asma, tauhidul jad, sifat asma af'al tadi. Nah, kalau kita beranggapan lain, tidak sepenuhnya istiqomah dan teguh tadi, atau kita lihatkan saja, kita ingat terus, misalnya benda kita bawa, ya ingat. Nah, karena proses ingat tadi tidak cukup. Orang yang ingat tadi berarti masih lupa. Nah, tiap-tiap orang yang lupa wajiblah ingat. Nah, kalau orang ingat, tak ada lagi yang diingatnya. Seperti apa tadi? Seperti jamu tadi sudah diminum, meresap seluruh batang tubuh, bereaksi dia. Mungkin berapa proses tadi? Proses. Ini akan menyehatkan tubuh. Lalu meresap, mendarah daging. Jamu tadi mendarah daging, salurkan ke darah, salurkan seluruh batang tubuh tadi, sehingga meresap ke seluruh batang tubuh. Karena lama kelamaan ini akan menjadi darah daging. Diminum, jangan minum obat tadi cuma 1 kali, artinya rutin. Minum saja obat tadi. Karena proses penyembuhan tadi harus rutin. Kalau ada sakit, karena sakit kita ini sakit yang tidak terlihat, penyakit kita ini sakit yang tidak terlihat tadi. Itulah syirik kopi yang dibahas oleh Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris dalam pembukaan kitab. Hal-hal yang dapat menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah adalah diantaranya penyakit syirik kopi tadi. Nah, diantaranya riya. Artinya mempertontonkan atau memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain. Atau ujub tadi, memperdengarkan amal ibadahnya kepada selain Allah. Memperdengarkan amal ibadah kepada selain Allah, memperlihatkan amal ibadah kepada selain Allah pun adalah sifatnya riya. Ini akan menggugurkan amal ibadah lainnya, sehingga jalan kita menuju Allah akan suram. Ini akan menggagalkan sampainya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita belajar ilmu tasawuf tadi, tapi tak diamalkan, hanya diingat, tidak bisa. Harus dipakai. Baju tadi harus dipakai, harus dikenakan.
Inilah orang yang memakai, bukan cuma orang yang sekadar mengingat, bukan cuma orang yang sekadar tahu. Kalau cuma hendak tahu, ya cukup mendengar. Nah, kalau orang yang memakai tadi dikenakannya, menjadi pakaiannya setiap hari. Nah, jadi pakaiannya setiap hari tadi. Inilah penyakit kita ini, karena penyakit yang tak terlihat tadi. Dan obatnya adalah ria itu sendiri tadi. Nah, penyakit hati tadi adalah hati itu sendiri tadi. Adalah penyakit itu sendiri sebagai obatnya. Jadi penyakit hati tadi, nah, seperti ria, ujub, sombong tadi, obatnya adalah penyakit itu sendiri tadi. Penyakit sendiri obatnya. Nah, jadi saran kita tadi bukan hanya sekadar ingat dalam belajar, dalam mengenali tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhidul asma, tauhidul af'al, tapi makanlah laksana jamu tadi biar meresap seluruh batang tubuhmu sehingga mendarah daging. Nah, kalau cuma diingat berarti kita masih lupa saja. Di mana kita naruh jamu tadi? Mau ditaruh di mana? Kalau tak dimakan. Kalau sudah meresap dari batang tubuh, tak ada lagi engkau ingat-ingat karena engkau sudah telan bulat-bulat. Nah, telan masukkan bulat-bulat tadi. Nah, sudah dikunyah masuk batang tubuh, hancur tadi. Hancur tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Kita belajar tauhidul zat, sifat, asma, af'al tadi hanyalah sebagai jalan. Kalau jalan itu tak akan sampai kepada orangnya. Tapi tanpa melewati jalan, mungkinkah kita bisa sampai ke rumah tadi? Ke tempat orangnya tadi. Tentu harus melewati jalan. Dan jalan ini harus kita lewati, bukan hanya kita ingat, bukan hanya kita dengarkan. Nah, kalau cuma didengarkan enak sekali bisa sampai tadi. Nah, kalau cuma kita lihat saja, nah, tanpa kita menjalani, kapan sampai ke rumah? Nah, misalnya duduk di mobil saja, pandangi jalan, ingat jalan, itu tak akan sampai engkau ke rumah. Nah, tak akan pernah sampai ke rumah. Jadi jalanilah, lewatilah dengan tahap demi tahap tadi. Nah, maka resapilah seperti Anda minum jamu tadi sehingga mendarah daging. Sudah mendarah daging maka akan membawa kematian. Sudah mendarah daging nanti akan terbawa mati. Nah, dan tiap-tiap yang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiap-tiap yang matilah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya orang mati saja yang bisa berjumpa Allah lewat prosesnya makan, meresap, mendarah daging, tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al tadi sudah mendarah daging di tubuhnya. Nah, tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya dan pengakuannya sudah menjadi darah daging. Barulah terbawa mati. Nah, kalau sudah terbawa mati, nanti akan berjumpa Allah. Karena tiap-tiap yang matilah yang bisa berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih seperti itu tadi. Kalau ada salah hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas jawabannya tadi. Nah, jadi tidak cukup hanya ingat tadi. Nah, tidak cukup hanya ingat. Nah, tetapi hendaklah berjumpa dengan orangnya, berjumpa dengan pemilik zat, berjumpa dengan pemilik sifat, berjumpa dengan pemilik apa, berjumpa dengan pemilik nama. Jangan cuma sekadar ingat, tapi yang utama tadi adalah berjumpa. Kalau perlu berjabat tangan dengan orangnya tadi, maka sahih perjumpaannya. Nah, kalau belum berjabat tangan kira-kira belum sahih lagi. Kalau belum berpelukan lagi belum yakin dan percaya. Nah, kalau sudah berpelukan,
sudah bertatap muka, duduk bersama, bicara bersama, barulah Anda yakin tadi. Kalau sekadar ingat, nanti ingatanmu bisa hilang. Ingatan bisa hilang. Bayangkan ketika Anda sudah menghafal segala ilmu pengetahuan tauhid zat, sifat, asma, apa, Anda taruh di otak. Naik motor, jatuh, bentur kepala, hilang ilmumu. Ini karena cuma diingat. Karena cuma di hati, tidak berjumpa. Hati bisa rusak kalau ditaruh di hati ilmu tadi. Pengenalan tauhid tadi, taruh di hati, taruh di pikiran, Anda jatuh, ketimpa kepala, otakmu geger, hilang ilmumu. Begitu juga hati bisa busuk, hati bisa rusak. Hendaklah benar-benar meresap ke seluruh batang tubuh. Jadi yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, makrifat kepada Allah itu bukan cuma pikiran, bukan cuma ingatan, tetapi seluruh batang tubuh diri Anda. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, inilah yang beribadah, inilah yang taat kepada Allah. Seluruh batang tubuh sendiri yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang ingat kepada Allah adalah seluruh batang tubuhmu, jangan perkara hati, jangan cuma perkara pikiran. Jadi yang ingat kepada Allah dan berjumpa Allah adalah zahir dan batin Anda sendiri. Kurang lebih seperti itu tadi. Mana Pak Jalan? Terima kasih dulu Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Berarti maksud sampai itu mungkin dengan rasa ya? Bukan dengan rasa, ya dirasai dulu. Kalau kada merasai maka kada tahu rasa gula. Cinta itu harus berdasarkan rasa. Jadi rasa cinta, rasa manis, rasa sayang, rasa benci, tentu harus didasari rasa. Kalau cinta tidak berdasarkan rasa, kalau manis tidak berdasarkan rasa, itu adalah kebohongan belaka. Jadi kalau cinta didasari dengan rasa, rasa itu apa sih artinya? Rasa itu yang sebenarnya, yang seaslinya. Jadi yang namanya rasa itu yang sebenarnya. Jadi rasa itu adalah yang sebenarnya tadi. Jadi proses itu, jadi cinta itu perlu rasa tadi. Gula, jadi perlu dirasai. Kalau kada merasa manis, takutnya kalau asin, siapa tahu asin berarti itu bukan gula. Jangan betuhan rasa lah. Salah lagi nanti betuhan rasa. Karena rasa itu bukan Tuhan. Rasa itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi kebenaran. Jadi rasa itulah kebenaran sebagai hakikat tadi. Jadi rasa itu kebenaran. Jadi rasa cinta, jadi kebenaran cinta. Rasa sayang, kebenaran rasa kasih sayang tadi. Jadi rasa itu adalah kebenaran sejati tadi. Jadi benar-benar cinta, benar-benar sayang, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas. Jadi yang namanya rasa tadi benar-benar. Bukan bohongan tadi. Karena rasa itu tak pernah bohong, rasa itu tak pernah ingkar. Jadi rasa itu ada pemilik rasa tadi. Jadi rasa adalah pemilik rasa. Jadi semua orang akan melewati tahapannya masing-masing. Melewati tahapan-tahapan tadi.
ada yang langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti jarum yang ditarik oleh besi berani atau magnet tadi. Ada yang demikian tadi. Nah, kalau sudah berjumpa Allah, itu urusan diri dengan Allah saja, tidak bisa diceritakan dengan orang lain. Masalah ilmu bisa diceritakan tentang tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Tentang rasamu, kebenaranmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hubunganmu, tidak bisa diceritakan dengan siapapun, karena itu hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau yang merasakan cinta itu, bukan orang lain. Orang lain cuma memandang. Kenapa kamu gila demikian? Kenapa kamu berbuat demikian? Yang mengalami rasa cinta kan engkau, bukan orang lain. Nah, yang mengalami cinta tadi engkau. Jadi cinta tidak berdasarkan ingat. Cinta tadi berdasarkan perbuatan. Cinta tadi berdasarkan kenyataan perbuatan. Nah, tak mungkin sholat tadi cuma cukup ingat, atau doa tadi cukup ingat saja, diam diri saja, atau padi tadi bisa tumbuh cuma dengan ingat saja, tidak bisa. Padi tadi perlu proses ditanam. Nah, tidak mungkin hanya proses cuma ingat saja. Nah, tidak bisa. Nah, jadi padi tadi perlu ditanam, dipupuk, disiram, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga tadi dirimu sama. Nah, jadi kalau lupa wajib mengingat. Kalau belum merasa, wajib merasai. Kalau sudah merasai, maka tahulah engkau dirasa tadi. Tak perlu lagi engkau ceritakan yang bagaimana, karena urusan rasa tadi adalah urusan dirimu sendiri. Nah, urusan cinta tadi masa diceritakan pada orang lain. Hubungan percintaanmu, misalnya kebetulan pengantin baru, engkau ceritakan dengan kawan-kawanmu. Nah, apa ini tidak menceritakan aib sendiri? Nah, artinya engkau bermesraan dengan istrimu kan sah-sah saja. Tetapi ketika hubungan itu engkau umbar ke orang lain, nah ini mungkin akan jadi bahan pembicaraan macam-macam jadinya. Nah, mungkin ada orang yang cemburu dan lain sebagainya tadi. Mungkin ada orang yang tertawa dan lain sebagainya. Mungkin ada orang mencemooh, mungkin ada orang yang senang dan lain sebagainya. Hidup ini ada pro dan kontranya. Nah, kira-kira cukup sampai di situ dulu penjelasannya tadi. Kesalahan, kehilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya. Jadi jangan kita terburu-buru pengen cepat tadi. Nah, pengen cepat, pengen ikut bis cepat. Nah, bukannya tidak bisa, tapi yang dikhawatirkan ini sang penumpang. Nah, tidak mahir naik bis cepat nanti bisa pusing, dan lain sebagainya nanti. Nah, karena tak mahir naik bis cepat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat pengkajian kita tadi, khususnya bagi diri kita pribadi. Gimana Pak Arbani? Jelas saja Pak Arbani? Jelas. Alhamdulillah, jelas saja tadi. Insyaallah malam yang akan datang kita lanjut. Nah, mungkin pamit diri dulu Ulun atas segala kehilafannya, kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.